Kisah episode Sau Dewi Sri, Ratu Padi dan Kesuburan Tanah Jawa. Pada zaman dahulu kala, sebelum Tanah Jawa dipenuhi oleh sawah hijau dan hasil panen melimpah, hidup seorang Dewi Agung nan, cantik jelita bernama Dewi Sri. Ia bukan manusia biasa, melainkan putri dari dunia kahyangan yang diturunkan ke bumi sebagai anugerah bagi manusia. Asal-usul Dewi Sri dikisahkan di kahyangan. Batara Guru Raja para Dewa mendapat petunjuk dari Sang Hyang Widi agar menciptakan sosok Dewi yang kelak akan menjadi sumber kehidupan bagi umat manusia. Maka dari kilauan cahaya suci dan sari bunga-bunga surga, lahirlah seorang Dewi dengan wajah seindah rembulan dan hati selembut embun pagi. Ia dinamai Dewi Sri, yang berarti kehidupan dan kesuburan. Namun kelahiran Dewi Sri bukan tanpa ancaman. Dua kalan penguasa kekacauan dan kematian merasa iri dan menganggap keberadaan Dewi Sri bisa mengurangi kekuasaannya atas dunia. Ia pun berniat mencelakai Sang Dewi, turun ke bumi. Untuk menyelamatkan Dewi Sri dari bahaya, Batara Guru memutuskan menurunkannya ke bumi. Ia dilahirkan kembali dalam wujud bayi perempuan di sebuah desa kecil di Tanah Jawa. Pasangan petani sederhana yang menemukannya di ladang mengira Dewi Sri adalah karunia dari langit. Mereka pun merawatnya dengan penuh kasih sayang. Tumbuh besar, Dewi Sri menjadi gadis yang berbeda dari penduduk desa lainnya. Kemanapun ia melangkah, tanah menjadi subur, tanaman tumbuh lebih cepat, dan hujan turun dengan teratur. Ia dikenal dengan kelembutan hati, keramahan dan kecintaannya pada alam. Orang-orang mulai menyebutnya Putri Padi. Karena setiap kali ia menyentuh benih padi, tumbuhan itu akan tumbuh cepat dan hasilnya melimpah. Kehadirannya mengubah desa miskin menjadi ladang makmur yang dipenuhi. Sawah-sawah hijau menghampar. Ancaman datang, namun keajaiban itu tak bertahan lama. Dewa Kala yang mengetahui keberadaan Dewi Sri di bumi, kembali menyusun rencana jahat. Ia mengirim wabah penyakit ke desa tempat Dewi Sri tinggal, dan perlahan tanaman pun mulai layu. Para petani mulai gelisah dan takut. Dewi Sri merasakan panggilan dari alam. Ia tahu ini bukan penyakit biasa. Dalam semedinya ia melihat sosok Dewa Kala mengintainya dalam kegelapan. Aku harus berkorban agar bumi tetap subur, bisiknya dalam hati. Pengorbanan suci. Pada malam bulan purnama, Dewi Sri memohon kepada langit agar diberi petunjuk. Dalam penglihatannya, ia harus kembali ke asal menyatukan tubuhnya dengan tanah agar kehidupan bisa terus berlanjut. Keesokan harinya, Dewi Sri menghilang dari desa. Orang Urang Spencerno, tapi hanya menemukan sebongkah batu dan tanah. Subur di tempat terakhir ia terlihat bersemedi. Dari tanah itu tumbuhlah tanaman-tanaman penting bagi manusia. Padi, jagung, singkong, dan buah-buahan. Konon itulah awal mula sumber pangan yang dikenal hingga kini. Dewi Sri telah menjelma menjadi roh kesuburan yang menyatu dengan Tanah Jawa. Kisah Dewi Sri, episode 2. Kutukan Sang Dewa dan Kelahiran Padi. Setelah kematian tragis Dewi Sri akibat racun ular dari adiknya, Sang Hyang Anantaboga, kesedihan mendalam menyelimuti kahyangan dan seluruh alam semesta. Jagat raya seakan berkabung. Awan gelap menyelimuti langit, angin berhenti berhembus, dan bumi terasa kering kerontang. Para dewa pun berkumpul di Suralaya, membahas tragedi besar yang belum pernah terjadi sebelumnya. Murka Batara Guru. Batara Guru, penguasa kahyangan, sangat murka saat mengetahui bahwa Dewi Sri, yang dikenal karena kelembutan, kesucian dan pengorbanannya, telah menjadi korban dari kesalahpahaman dan kutukan dari Sang Hyang Anantaboga. Dengan suara mengguntur, ia bersabda, "Perbuatan ini tak dapat dimaafkan. Bumi kini kehilangan titisan kesuburannya. Manusia akan merana." Seketika Batara Guru mengutuk Anantaboga agar tubuhnya membusuk perlahan, terjebak dalam penderitaan batin yang panjang di dalam perut bumi. Namun sebelum kutukan itu benar-benar menimpa, Dewi Pertiwi datang memohon ampun atas nama Anantaboga. Paduka Batara Guru meski perbuatannya salah. Sang Hyang Anantaboga telah menunjukkan penyesalan dan kesedihan mendalam. Biarkan ia menebus dosa dengan pengabdian bukan penderitaan. Batara Guru pun luluh. Ia akhirnya memberikan kesempatan kepada Ananta Boga untuk menebus dosanya, menjaga jasad Dewi Sri, yang telah dikebumikan di bumi dengan penuh hormat. Keajaiban dari perut bumi. Beberapa hari setelah penguburan Dewi Sri, sesuatu yang luar biasa terjadi. Dari makamnya, tumbuh berbagai tanaman yang belum pernah dikenal manusia sebelumnya. Dari mata Dewi Sri, tumbuh pohon kelapa, sumber air dan kehidupan. Dari rambutnya muncul tanaman singkong dan ilalang. Dari jari-jari tangannya muncul kacang-kacangan dan rempah-rempah.
Dan dari pusarnya tumbuh sebutir benih yang tak biasa, yang kemudian dikenal sebagai padi. Padi itu bersinar keemasan, memancarkan kehangatan dan harapan baru bagi umat manusia. Rakyat yang telah kelaparan dan putus asa pun mulai menanam padi tersebut, dan hasilnya melimpah ruah. Bumi kembali hijau, langit cerah, dan kehidupan manusia pun pulih. Dewi Sri menjadi Dewi Kesuburan. Roh Dewi Sri tidak benar-benar lenyap. Ia menjadi sosok suci yang bersemayam di alam gaib, menjaga ladang dan sawah manusia. Ia dikenal dengan berbagai nama, Dewi Sri, Nyai Pohaci, dan Sang Dewi Padi. Ia sering menampakkan diri dalam wujud perempuan anggun berbusana, hijau keemasan, membawa keranjang berisi padi dan senyuman penuh kasih. Orang-orang desa mulai memuja dan menghormatinya sebagai Dewi Kesuburan, penguasa hasil panen dan pelindung pertanian. Mereka membuat sesajen sebelum masa tanam, memanjatkan doa saat panen, dan menggelar upacara adat seperti serentaun dan wiwitan sebagai wujud rasa syukur kepada Sang Dewi. Kisah Dewi Sri, Episode 3, Pertarungan di Alam Gaib Dewi Sri dan Raja Hama. Seiring waktu berlalu, nama Dewi Sri semakin harum. Sawah-sawah menghijau, panen melimpah dan rakyat hidup dalam kesejahteraan. Namun di balik kebahagiaan itu, sebuah ancaman besar sedang bangkit di alam gaib. Sebuah kekuatan jahat yang telah lama tertidur mulai menggeliat. Raja Hama, penguasa pasukan perusak tanaman dan musuh abadi Dewi Kesuburan. Kebangkitan Raja Hama. Raja Hama dulunya adalah makhluk gaib yang diusir dari kahyangan karena kerakusannya. Ia iri melihat Dewi Sri dipuja manusia dan memiliki kekuatan untuk menumbuhkan tanaman kehidupan. Dalam dendamnya, ia membangun kerajaan sendiri di dunia bawah yang gelap dan lembab, tempat berkembang biaknya kutu, tikus, belalang, dan ulat perusak. Saat jumlah manusia bertambah dan banyak dari mereka mulai lupa bersyukur, lupa bersedekah kepada bumi, dan mencemari alam, energi negatif itu menguatkan Raja Hama. Ia pun berseru pada pasukannya, "Kini waktunya membalas dendam. Serang ladang manusia, rusak padi mereka, biarkan mereka kelaparan dan kembali memanggil namaku." Malam itu pasukan Hama keluar dari bumi. Tikus-tikus raksasa merusak batang padi, belalang memakan daun-daun muda, dan ulat hitam menggerogoti akar tanaman. Dalam sekejap sawah-sawah yang dulu hijau berubah menjadi ladang kematian. Rakyat kembali dalam ketakutan. Munculnya Dewi Sri. Melihat penderitaan manusia, roh Dewi Sri bangkit dari kediamannya di alam gaib. Dengan wajah murka dan cahaya menyala di sekujur tubuhnya, ia melayang di atas ladang yang hancur. Dewi Sri menaburkan bunga melati ke tanah, memanggil roh-roh penjaga tanaman, dan memanggil para juru kunci ladang, makhluk halus penjaga panen. Ia lalu berseru, "Wahai pasukan cahaya, bersiaplah. Pertarungan besar akan terjadi malam ini. Aku tak akan membiarkan manusia kembali dalam derita." Pertempuran gaib. Langit mendung, angin berdesir dingin. Di tengah sawah di antara tanaman padi yang tersisa, pertempuran dimulai. Tikus-tikus raksasa menghadang Dewi Sri, namun ia melemparkan biji padi suci yang berubah menjadi kilat emas, membakar tubuh para pengerat itu. Belalang raksasa menyerang dari udara, namun Dewi Sri menaburkan garam dari tangan kirinya, membuat sayap mereka terbakar dan jatuh ke tanah. Ulat-ulat raksasa menggeliat dari dalam tanah, tapi pasukan roh penjaga tanaman muncul membawa obor suci, mengepung dan memusnahkan mereka. Namun di puncak pertempuran Raja Hama sendiri muncul. Wujudnya menyerupai makhluk mengerikan, tubuhnya penuh sisik, matanya merah menyala, dan tangannya seperti cakar yang dapat mencengkeram bumi. "Sri, kau tidak akan bisa selamanya melindungi manusia. Mereka akan lupa padamu. Dan saat itu tiba, aku akan kembali." Dewi Sri menatap tajam dan menjawab dengan lantang, "Selama masih ada satu saja petani yang menanam dengan cinta, selama masih ada anak kecil yang bersyukur atas sebutir nasi, aku akan tetap hidup." Kisah Dewi Sri, Episode 4, Kutukan Sawah Berdarah dan Legenda Petani Serakah. Beberapa tahun setelah pertempuran besar melawan Raja Hama, bumi kembali damai. Sawah-sawah menguning, padi menari di tiup angin, dan masyarakat hidup dalam kesejahteraan. Tapi sayangnya kedamaian itu membuat sebagian manusia mulai lupa. Lupa kepada alam, lupa pada leluhur, dan terutama, lupa pada Dewi Sri. Datangnya keserakahan. Di sebuah desa subur bernama Sukawaras, hiduplah seorang petani kaya bernama Ki Jaya Merta. Ia memiliki puluhan hektar sawah, kerbau yang gemuk-gemuk, dan lumbung padi yang tak pernah kosong. Namun kekayaannya tidak membuatnya bersyukur. Malah ia menjadi tamak. Setiap panen ia tak pernah mengadakan selamatan.
Ia tidak pernah memberi sesajen kepada bumi atau berbagi hasil panen dengan fakir miskin. Bahkan ia menghina petani-petani kecil yang masih menjaga tradisi. Untuk apa memberi sesajen? Itu hanya mitos kuno. Yang penting cangkul dan kerja. Dewi Sri, aku tak percaya. Warga desa memperingatkan Ki Jayamerta agar tidak sombong, tapi ia justru tertawa dan menyombongkan diri. Tanda-tanda kehancuran. Musim berikutnya, hal aneh mulai terjadi. Saat padi mulai menguning, muncul bintik-bintik merah pada ujung daun, seperti terkena darah. Beberapa tanaman tiba-tiba layu dan malam hari, terdengar suara tangisan perempuan dari tengah sawah. Tetapi Ki Jayamerta mengabaikannya. Itu hanya suara burung hantu. Jangan bodoh. Hingga suatu malam ia bermimpi buruk. Dalam mimpinya, seorang perempuan cantik berbaju hijau, keemasan muncul dengan mata yang berkaca-kaca. Dialah Dewi Sri. Ki Jayamerta, kau telah menghina tanah yang memberimu kehidupan. Kau menolak berkah dan membuang tradisi. Maka terimalah akibatnya. Ki Jayamerta terbangun dengan tubuh gemetar dan basah oleh peluh, tapi ia tetap membangkang. Itu hanya mimpi. Kutukan sawah berdarah. Beberapa hari kemudian hal mengerikan terjadi. Air irigasi di sawah Ki Jayamerta berubah menjadi merah seperti darah. Padi yang hendak dipanen menghitam dan mengeluarkan bau busuk. Tanah menjadi lembek seperti mengandung bangkai. Dan yang paling menakutkan, setiap malam, dari gubuk tengah sawah terdengar jeritan minta tolong, seolah seseorang sedang disiksa. Orang-orang desa takut mendekati sawah Ki Jayamerta. Bahkan, burung pun tak mau hinggap di sana. Sawah itu kemudian disebut sawah berdarah dan menjadi tempat terlarang. Ki Jayamerta jatuh miskin dalam waktu singkat. Panennya gagal, hutangnya menumpuk, dan kerbaunya mati satu persatu. Ia mencoba mencari bantuan ke dukun, ke kiai, tapi semuanya menolak menolong karena yakin bahwa yang ia hadapi bukan masalah duniawi, tapi kutukan dari Dewi Sri sendiri. Penyesalan terakhir, pada suatu malam sunyi, Ki Jayamerta berjalan sendiri ke tengah sawah. Ia membawa sesajen sederhana, nasi tumpeng, bunga melati, dan air kelapa. Dengan linangan air mata, ia duduk bersimpuh dan berseru,